Masjid kampus hadir bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan karakter. Proyek ini kami buat untuk menelusuri bagaimana masjid UKMKI dan mahasiswa bersama-sama menjaga nilai moral di kampus. Nama saya Tasya Sabina. Saya Asadi Hasan. Nama saya Denia Fitranisa. Saya Nabila Ciplita Afandi. Perkenalkan, nama aku Ahmad Sajat Hasan Labidin, biasa dipanggil Sajat. Aku dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kebetulan seperti yang disampaikan, sekarang diamanahi jadi ketua masing-masing. Bagaimana kakak melihat peran Masjid Nurul Asmi sebagai pusat kegiatan spiritual dan kultural mahasiswa? Pertama mungkin sedikit meluruskan bahwa masjid memang jadi tempat apa namanya istilahnya tadi pertanyaannya pusat kegiatan, tapi di sini ada di Universitas Erlangga sendiri ada banyak organisasi keislaman, mulai dari tingkat fakultas, tingkat univ, dan kebetulan masing-masing ini jadi yang tingkat univ. Menurut kakak, tantangan terbesar Masjid kampus saat ini dalam menjangkau mahasiswa apa? Ya, tantangannya sama seperti pada umumnya. Bagaimana kegiatan yang ada di masjid itu tidak dianggap sebagai kegiatan yang eksklusif untuk orang-orang yang paham agama, orang-orang yang santri, atau orang-orang yang sudah dalam tanda kutip soleh gitu kan, merasa saya tidak mau kegiatan masjid karena saya masih jelek, saya masih saya masih kurang agamanya dan lain sebagainya, saya masih belum berkerudung, saya masih pakai celana dan lain sebagainya. Harusnya kita membuka diri pada dasarnya bahwa kegiatan masjid boleh diikuti siapa saja, yang paham agama, yang tidak paham agama pun, apalagi yang paham agama, yang masih pakai celana, yang penting sopan, bahkan dakwah itu pun silakan itu. Semuanya kegiatan masjid yang diperuntukkan untuk umum. Tantangannya adalah gimana caranya menginformasikan itu dengan baik dan benar, agar teman-teman mahasiswa bisa terasa bahwa kegiatan ini benar-benar untuk kita secara umum. Bagaimana strategi kita dalam menghidupkan budaya Islam yang moderat di kalangan anak muda? Pada dasarnya adalah bagaimana masalah masjid mengemas agar kegiatannya moderat, dalam artian diterima oleh semua kalangan, ya dengan cara merangkul mereka semua gitu. Siapapun yang ingin mengadakan kegiatan silakan, terkhusus untuk mahasiswa UNER. Jadi masjid itu jadi tempat berkegiatan bukan hanya untuk kegiatan yang dalam tanda kutip berkegiatan konsepnya Islami, tidak. Teman-teman fakultas hukum ingin mengadakan seminar hukum, mendatangkan Prof. Mahfud umpamanya, silakan. Masjid itu fungsi utamanya adalah merangkul semuanya. Apakah pernah yang jelas, karena memang tujuan utamanya di situ. SKI tingkat fakultas, tingkat prodi, bahkan UKM apalagi pasti sering. UKM banyak yang berkegiatan di sini. Apalagi teman-teman biasanya kebetulan di masjid ini ada aula bawah yang biasa teman-teman tempati sebagai kegiatan-kegiatan mereka. Aku Isfahani Mumtaz, aku dari staf Yansos UKMKI. Bagaimana kakak menilai kondisi moral mahasiswa di kampus saat ini? Untuk kondisi moral, menurut aku sih sekarang tuh memperhatinkan ya, dimana sekarang mahasiswa itu banyak yang apatis, habis itu individualisme, dan kelakuannya itu nggak mencerminkan mahasiswa, seperti merokok di lingkungan kampus, atau mungkin sopan santun terhadap dosennya itu masih kurang. Apa pendekatan yang digunakan UKMKI untuk menangani isu dekadensi moral di mahasiswa saat ini? Nah, kalau untuk di internal UKMKI-nya sendiri, kami ada yang namanya mentoring, gimana nanti ada kakak-kakak mentor yang bisa membimbing kami dalam berbagai isu, tidak hanya di dekadensi moral, tapi juga isu-isu yang ada saat ini. Dan juga banyak sekali kajian-kajian dari UKMKI yang memang membahas tentang etika atau tentang moral kayak gitu. Apakah kegiatan keislaman di masjid menurut kakak sudah cukup relevan dan menarik bagi mahasiswa? Kalau untuk relevan, menurut aku itu udah relevan, di mana kegiatan di masjid, kajian-kajian di masjid yang diselenggarakan oleh UKMKI tidak hanya melulu mengenai fikih, tidak hanya tentang sholat, puasa, itu kan kalau di luar itu kajian-kajian majelis di luar itu biasanya kayak tentang fikih kayak gitu. Nah, kalau di UKMKI sendiri udah banyak kajian tentang politik kayak gitu, isu-isu seperti kemarin RUU, kemudian kayak tentang Palestina, itu udah relevan dengan masa kini gitu. Apa ide program kolaboratif yang bisa dilakukan antara masjid dan UKMKI untuk memperkuat budaya Islam di kampus? Untuk kolaboratifnya mungkin untuk terdekat ini gitu, Idul Adha gitu, ada kurban yang dimana panitianya itu sebagian besar dari anak-anak UKMKI. Kemudian kalau misalnya Idul Fitri itu misalnya ada kajian sebelum maghrib yang nanti diberikan takjil dan juga ada tarawih berjamaah. Nama saya Triam Trawiranata, saya dari FEB. Baik, mungkin langsung saja ya kak, apa yang kakak pahami tentang istilah dekadensi moral? Kalau dari sejauh pengetahuan saya selama ini, dekadensi moral adalah proses atau terjadinya penurunan moral pada seseorang. Oke, baik. Apakah kehadiran musola di FEB itu membuat kakak lebih dekat dengan nilai-nilai keislaman? Tentu menurut saya, karena memang kehadiran
fasilitas musola yang ada di FEB tidak hanya sebagai tempat beribadah kita sehari-hari, baik itu untuk saya maupun teman-teman saya pemeluk agama Islam, tapi juga banyak dari beberapa mereka yang kemudian dengan hadirnya musola ini bisa untuk sebagai tempat rehat sejenak ya, walaupun memang bukan fungsi utama dari musola, tapi dari situ kita bisa belajar bahwa musola tidak hanya dijadikan tempat yang memang pokoknya aja, tapi ternyata sehari-hari bisa dekat dengan para mahasiswanya. Oke, baik. Selanjutnya program seperti apa yang menurut kakak perlu dilakukan oleh pengurus musola FEB untuk membina moral mahasiswa? Sejauh ini belum ada program yang sifatnya pembinaan untuk mahasiswa yang pemeluk agama Islam di FEB ya. Sehingga saya mungkin ekspektasi atau harapan ke depannya adalah pihak pengelola musola yang ada di FEB bisa untuk menghadirkan program-program yang sifatnya pembinaan bagi para mahasiswa pemeluk agama Islam, yang tentunya juga disesuaikan gimana biar mahasiswa ini bisa tertarik untuk ikutan juga. Seperti itu. Dekadensi moral di kalangan mahasiswa dapat tercermin dari sikap apatis, menurunnya rasa tanggung jawab, dan normalisasi perilaku yang kurang etis. Di lingkungan kampus, fenomena ini mulai terlihat meskipun tidak terjadi secara menyeluruh. Menurut kami, faktor yang paling berkontribusi adalah pengaruh media sosial yang mendorong gaya hidup hedonis, serta kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat sebagian mahasiswa lebih fokus pada pencitraan dan kesenangan sesaat dibandingkan dengan pengembangan karakter dan moralitas. Mengapa mahasiswa enggan ke masjid? Yang pertama, program kegiatan yang kurang relevan dengan kegiatan mahasiswa yang saat ini. Yang kedua, anggapan bahwa masjid hanya diperbolehkan untuk orang yang agamanya sudah baik. Yang ketiga, di era digital saat ini, mereka lebih tertarik kepada media digital. Harapan masjid kampus ke depannya, yang pertama, masjid yang ramah mahasiswa, yaitu terbuka, inklusif, dan tidak menghakimi. Yang kedua, konten dakwah digital melalui YouTube, podcast, dan TikTok dengan tema kekinian. Yang ketiga, mentoring akhlak dan kepemimpinan yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan soft skill. Masih banyak yang beranggapan bahwa masjid hanyalah tempat untuk mahasiswa atau muslim yang sudah religius, yang sudah berhijab, yang sudah hafal 30 juz, dan lain-lain. Tapi ini salah, karena masjid adalah tempat pusat ibadah di mana orang-orang harusnya bisa belajar. Masjid harus mengajarkan keterbukaan dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tidak membeda-bedakan. Masjid harusnya inklusif, bukan eksklusif. Mereka harus bisa include semua orang, dari yang sudah bisa, yang masih belajar, dan yang masih berproses. Disinilah pentingnya kolaborasi antar organisasi dan masjid. Melalui kolaborasi organisasi dan masjid, mahasiswa bisa lebih involved, mereka bisa mengikuti kegiatan yang diadakan yang tidak hanya mencakup ibadah, namun juga edukasi dan kegiatan sosial lainnya.